Halo semuanya, kembali lagi sama saya. Nah, pada kali ini saya akan melakukan nekropsi. Sebelumnya udah pada tahu belum sih nekropsi itu apa? Nah, nekropsi sendiri adalah proses pemeriksaan bangkai hewan untuk mengetahui penyebab dari kematian hewan tersebut. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui penyebab dari kematian hewan tersebut, kemudian kelainan anatomi pada hewan tersebut dan penyakit yang menyerang pada hewan tersebut. Nah, untuk nekropsi sendiri kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada alatnya gunting bedah. Kemudian bahannya sendiri itu ada disinfektan, kemudian ada bangkai ayam yang sudah kita siapkan, dan kemudian ada air bersih. Selanjutnya untuk caranya sendiri kita simak videonya. Oke, setelah hewan kita sembelih, kita lihat yang pertama dari tampak luar terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat dari kakinya, dimana di kakinya sendiri itu biasanya muncul tanda-tanda burn pit. Nih, nah apabila muncul tanda-tanda burn pit seperti ini, itu menandakan bahwa sekam pada kandang tersebut itu lembab sehingga ammoniaknya tinggi yang menyebabkan burn pit pada kaki ayam. Kemudian yang kedua kita lihat di bagian dada. Nah, di bagian dada ini apakah terdapat goresan atau cakaran atau tidak? Nah, goresan atau cakaran tersebut menandakan bahwa kepadatan kandang itu terlalu padat sehingga menyebabkan goresan pada ayam. Kemudian terjadinya kompetisi makan sehingga ayam pada berebut untuk mencari makan yang menimbulkan goresan pada dada di ayam tersebut. Terus selanjutnya itu kita lihat di bagian kelopak mata. Kita gunting terlebih dahulu. Nah, ini di bagian kelopak mata biasanya terjadi peradangan merah seperti ini. Nah, apabila terjadi peradangan merah, itu menandakan amoniak di dalam kandang itu kurang, sehingga dapat terjadi peradangan di kelopak mata. Terus selanjutnya kita lihat di saluran pernapasan dari ayam tersebut. Pertama bisa dilihat apakah terjadi peradangan di saluran pernapasannya atau tidak. Nah, untuk di ayam tersebut ini terjadi peradangan bintik-bintik merah yang menandakan bahwa amoniak di kandang tersebut itu tinggi sehingga menyebabkan peradangan di saluran pernapasannya. Ya, dari organ bagian dalam hewan tersebut. Pertama kita buka kulitnya. Kemudian kita belah bagian pahanya untuk melihat pertulangannya sendiri itu bagus apa tidak. Nah, bisa dilihat apabila pertulangan seperti itu menandakan bahwa pertulangan di ayam tersebut bagus. Kemudian kita buka untuk rongga perutnya. Oke, apakah bila sudah terbuka seperti ini, kita amati yang pertama sendiri air sak. Nah, di bagian air sak ini apakah terjadi bintik-bintik putih atau kekeruhan atau tidak? Biasanya untuk air sak yang sehat sendiri itu tidak terdapat bintik-bintik putih. Kemudian lanjut di bagian hatinya. Nah, di bagian hatinya ini terdapat bintik-bintik putih atau pengkejuan atau tidak. Biasanya apabila terjadi pengkejuan itu disebabkan karena bakteri. Nah, bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit coli. Selanjutnya, setelah terbuka seperti ini, kita pisahkan organ-organnya. Oke, selanjutnya kita pisahkan bagian-bagian organnya, kemudian kita identifikasi dari setiap masing-masing organ. Oke, setelah itu kita amati tiap organnya. Nah, organ sendiri yang pertama ada saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan sendiri itu ada usus, di mana usus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian juga ada cecum. Nah, di usus sendiri biasanya penyakit yang menyerang itu ada necrotic enteritis dan juga ada koksi. Nah, penyakit di saluran pencernaan ini biasanya ditandai dengan peradangan di saluran pencernaan. Seperti untuk penyakit koksi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada acerulina, kemudian ada maxima, dan ada canela. Nah, untuk acerulina biasanya menyerang usus bagian depan. Sampai sini.
kemudian ada maxima itu menyerang ke bagian tengah di genum, dan yang tenella itu ada di bagian cecum. Nah, kemudian ada organ proventriculus. Nah, proventriculus sendiri ini merupakan saluran pencernaan dan juga sebagai imunitas bagi tubuh. Nah, kita amati sendiri, ini biasanya bentuk pakan. Nah, di sini terdapat pertumbuhan jamur atau tidak. Apabila ada pertumbuhan jamur, biasanya ditandai dengan bintik-bintik putih ataupun terjadi gizzard erection. Nah, penyakit yang menyerang di proventriculus sendiri itu ada 3. Yang pertama, apabila terjadi peradangan di bagian esofagus dan juga proventriculus, ini itu adanya penyakit ND, Newcastle disease. Kemudian apabila terjadi peradangan di bagian tengah, ini itu adalah penyakit avian influenza. Dan yang terakhir, apabila terjadi peradangan di antara ventriculus dan proventriculus ini biasanya terjadi penyakit IBD. Kemudian ada jantung. Nah, jantung ini itu merupakan organ peredaran darah. Nah, jantung ini biasanya apabila terdapat kelainan jantung itu terdapat cairan atau adanya hidrobarikat. Kemudian ada hati. Nah, biasanya sendiri itu apabila terdapat bintik-bintik di hati itu terdapat jamur yang menginfeksi hati tersebut. Selain itu, biasanya tanda-tanda yang muncul itu karena adanya bakteri coli. Nah, biasanya itu terdapat pengkecuan di bagian hati. Selanjutnya ada organ paru-paru. Nah, paru-paru sendiri merupakan organ pernapasan dari ayam. Nah, biasanya penyakit yang menyerang organ paru-paru sendiri itu selain penyakit pernapasan seperti ada CRD ataupun snot, itu juga ada penyakit yang disebabkan karena jamur. Nah, penyakit jamur sendiri biasanya terjadi bintik-bintik putih di bagian paru-paru. Selain itu, untuk paru-paru yang sehat sendiri itu biasanya berwarna merah tua dan tidak adanya bintik-bintik putih. Sedangkan untuk paru-paru yang berwarna merah kegelapan itu biasanya ada indikasi terserang dari penyakit saluran pernapasan yang disebabkan karena tingginya kadar amonia dalam kandang. Kemudian ada ginjal. Nah, pada ginjal sendiri itu apabila terdapat kelainan biasanya terjadi kebengkakan di ginjal. Dan apabila ada asam urat, nah itu biasanya terdapat putih-putih di bagian saluran ginjalnya ini. Selanjutnya ada Bursal fabricius. Nah, Bursal fabricius sendiri merupakan organ imunitas dari ayam. Nah, penyakit yang menyerang Bursal fabricius yaitu ada penyakit IBD, infeksi bursal disease. Nah, ini biasanya ditandai dengan terjadinya kebengkakan di organ Bursal fabricius ini. Setelah itu juga terjadi peradangan di organ Bursal fabricius ini. Kemudian ada sekatonsil. Nah, sekatonsil sendiri itu merupakan organ imunitas dari ayam juga. Nah, biasanya di sekatonsil ini, di percabangan antara cecum ini, itu apabila terjadi peradangan itu terdapat penyakit ND ataupun terjadi penyakit viral. Dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat dari dilakukannya nekropsi yaitu untuk mengetahui penyebab kematian dari unggas tersebut. Diambil langkah selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi pencegahan dan juga pengobatan pada unggas tersebut sehingga dapat menekan kematian dari unggas tersebut. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.